Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan definisi dan struktur umum karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dan dengan menerapkan konversi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Setiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Karya ilmiah ditulis dengan memperhatikan aspek bahasa dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus memperhatikan kode etik kepenulisan. Kode etik kepenulisan diterapkan dalam norma yang berkaitan dengan pengutipan, perujukan, dan perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Adapun struktur umum karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut: judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima metode kualitatif, yang keenam metode kuantitatif, yang ketujuh teknik pengumpulan data dan analisis data, yang kedelapan pembahasan, dan yang kesembilan penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Dan struktur-struktur ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat, yang dibuat setelah karya tulis selesai dan ditempatkan setelah daftar isi dan sebelum bab 1. Selanjutnya, dalam penulisan abstrak mencakup beberapa poin penting. Pertama, identitas peneliti yang secara umum meliputi nama peneliti, tahun, alamat email, nama jurusan atau program studi penelitian, dan mencantumkan alamat institusi. Kemudian judul penelitian. Kedua, isi keseluruhan abstrak adalah hal-hal yang mewakili dari bab 1 latar belakang, bab 2 tujuan penelitian, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian, yang merupakan hal yang tentunya akan menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dikaji sebelumnya. Jika diperlukan, juga dituliskan saran dari permasalahan tersebut. Ketiga, isi abstrak ditulis dengan jumlah kata kurang lebih 300 suku kata, dan bahwasanya terdiri dari satu paragraf dengan jarak spasi 1.0 dengan rata kiri kanan. Keempat, pada akhir penulisan abstrak diberi kata kunci yang berisi ide atau gagasan yang disajikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Kelima, dalam penulisan abstrak ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa asing dalam abstrak harus dicetak miring. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan abstrak sebagai komponen inti yang memberikan sebuah gambaran atau bayangan pemahaman kepada pembaca tentang keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam sebuah tulisan. Dalam penulisan abstrak terdapat dua sifat, yaitu informatif dan deskriptif. Adalah data atau informasi yang ada di dalam abstrak sesuai data dan fakta yang ada. Secara singkat, abstrak bersifat jelas, tepat, ringkas, objektif, dan berdiri sendiri. Selanjutnya kita masuk di bab 1, yaitu pendahuluan. Apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan merupakan bagian dari awal penulisan karya ilmiah yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui fokus permasalahan apa yang dikaji, manfaat, tujuan, serta hal yang ingin dicapai dalam penelitian yang akhirnya dituangkan dalam penulisan karya ilmiah. Pendahuluan ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam penulisan karya tulis ilmiah, karena pendahuluan merupakan bagian yang akan memberikan kesan pertama terhadap pembaca. Kesan yang dimaksud di sini adalah pembaca jadi mengetahui pemahaman penulis terhadap masalah yang ia teliti, kualitas dari penulisan, gaya kepenulisan, selain itu juga urgensi penelitian, selain itu juga validitas dan kesimpulan dari penelitian. Di dalam pendahuluan juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat manfaat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan serangkaian informasi yang berisi alasan timbulnya masalah yang diteliti. Di latar belakang juga
menuturkan permasalahan apa yang dikaji, alasan mengapa masalah tersebut diteliti. Selain itu juga data yang mendukung argumentasi dan penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab di dalam proses penelitian yang terkait dengan permasalahan. Rumusan masalah selalu berbentuk pertanyaan dan terdiri dari 1-3 pertanyaan. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan ini merupakan pernyataan dari rumusan masalah. Yang terakhir ada manfaat. Manfaat merupakan kebermanfaatan yang kita dapatkan setelah melakukan penelitian. Nah, sebuah karya tulis ilmiah tidak akan sempurna jika tidak ada tinjauan pustaka. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batasan logis dari sebuah penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan tidak relevan di tulisannya yang kemudian dikaji lebih lanjut di penelitiannya. Setidaknya dalam sebuah tinjauan pustaka ini mencakup 3 hal. Yang pertama, penelitian terdahulu, yang kedua, definisi konsep, dan yang ketiga, kerangka pemikiran. Adapun fungsi dari tinjauan pustaka sendiri ada 4. Yang pertama yaitu mempelajari sejarah permasalahan penelitian yang kita ambil dan makna judul yang kita angkat. Yang kedua yaitu sebagai media untuk membantu peneliti memilih cara penelitian yang cocok dengan kajian penelitiannya. Yang ketiga yaitu membantu kita untuk memahami kelebihan dan kekurangan studi yang kita gunakan dalam penelitian dan menjadi tolak ukur pembanding dari penelitian sebelumnya. Yang keempat yaitu memberikan gambaran mengapa kita memilih permasalahan tersebut untuk dikaji secara lebih dalam. Nah, tinjauan pustaka juga itu memiliki tipenya sendiri. Yang pertama yaitu menggabungkan atau mengelaborasikan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain yang kemudian ditambahkan di tinjauan pustaka itu. Yang kedua yaitu memperbaiki atau menambahkan data analisis penelitian dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga, membangun hubungan di antara topik agar saling berkaitan satu sama lain. Yang keempat yaitu mengidentifikasi mengenai isu yang berkaitan dalam suatu bidang yang kita jadikan sebagai objek bidang penelitian yang diambil. Selanjutnya, materi yang saya bawakan terakhir ini yang perlu kalian perhatikan dalam membuat tinjauan pustaka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan dalam tinjauan pustaka itu. Yang pertama yaitu isi yang dibahas tidak sesuai dengan judul yang diangkat, sehingga menimbulkan kontradiksi. Yang kedua yaitu langsung mengutip tanpa melakukan parafrasa dan tidak menuliskan dari mana sumber yang mereka dapatkan. Selanjutnya saya akan membahas terkait penelitian kualitatif yang merupakan salah satu jenis metode yang memanfaatkan data-data hasil penelitian yang dideskripsikan melalui kata-kata atau tulisan yang telah dituangkan ke dalam bentuk cerita atau narasi dengan memanfaatkan metode ilmiah yang ada tentunya. Selain itu, metode ini pula digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis suatu fenomena, peristiwa, kepercayaan, ataupun persepsi seseorang atau kelompok akan suatu hal. Nah, adapun ciri-ciri dari metode ini yaitu yang pertama bersifat umum dan dinamis, di mana pengembangan penelitian dapat berlangsung selama proses penelitian. Yang kedua yaitu penganalisisan pula dapat berlangsung selama proses penelitian. Yang ketiga yaitu sumber ataupun subjek dari penelitian disebut sebagai narasumber. Yang keempat, penelitian menggunakan metode ini tidak dapat diukur. Dan yang kelima yaitu data dari hasil penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif. Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada pengumpulan data, di mana peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan. Yang kedua yaitu reduksi data dan kategorisasi, di mana informasi-informasi yang telah didapatkan akan disaring kembali hingga tersisa informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu display data, di mana peneliti akan merancang bentuk data yang akan dimasukkan ke dalam matriks data kuantitatif. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan, di mana informasi-informasi tersebut akan diverifikasi. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil akhir, di mana hasil dari penelitian akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan berupa deskriptif narasi. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data yang dipandu oleh teori serta keabsahan datanya, yaitu validitas dan reliabilitas.
Tujuan dari penelitian kuantitatif ini sendiri yaitu untuk mengukur hubungan atau koreksi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, selain itu, penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya metode komparatif, metode deskriptif, dan juga metode korelasi. Kapan metode kuantitatif dapat digunakan? Yaitu apabila masalah penelitiannya itu sudah jelas, sudah mendapatkan informasi yang luas dari populasi, dan juga menguji hipotesis, serta mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan penelitian kuantitatif? Yaitu yang pertama, kita membuat rumusan masalah. Setelah kita membuat rumusan masalah, kita menentukan landasan teorinya. Setelah itu kita merumuskan hipotesis, dan kemudian kita mengumpulkan data serta kita menganalisa data yang telah kita kumpulkan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Proses pengumpulan data merupakan inti dari sebuah penelitian, sehingga hal ini membuat teknik pengumpulan data menjadi sangat penting, karena bagian ini yang nantinya akan menentukan hasil dan bukti kevalidan dari data yang kita dapatkan. Menurut salah satu ahli, yaitu Nandim, terdapat setidaknya 8 proses dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu tinjau dan konsultasi pada ahli, yang kedua observasi lingkungan penelitian, yang ketiga membina hubungan dengan responden, yang keempat melakukan uji coba, yang kelima merumuskan pertanyaan, yang keenam melakukan dokumentasi dan komponen data, yang ketujuh melakukan cross-checking, dan yang terakhir melakukan pengorganisasian serta pengumpulan data yang telah kita dapatkan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa dalam proses pengumpulan data, kita harus mengetahui betul apa tujuan utama dari penelitian kita dan bagaimana standar serta prosedur dari proses pengumpulan data yang kita lakukan agar nantinya kita bisa dengan lebih mudah mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Selanjutnya, analisis data. Analisis data merupakan suatu proses di mana kita mengelola dan menyusun data-data yang telah kita dapatkan sebelumnya menjadi suatu informasi yang lebih mudah untuk diterima. Analisis data ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif merupakan suatu proses yang lebih berfokus pada penggunaan model-model, teori, serta hubungan antar variabel, di mana proses analisis data kuantitatif ini lebih bersifat kaku dan terperinci karena prosesnya yang terstruktur dan objektif terhadap data yang dianalisis. Sedangkan proses analisis data kualitatif lebih berfokus pada proses penelitian dan pemahaman serta pengembangan teori, di mana proses analisis data ini lebih bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Karena hasil dari proses yang didapatkan dapat dengan mudah berubah ataupun berkembang mengikuti faktor-faktor yang ada. Adapun tahapan dalam proses analisis data terbagi menjadi 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bab 4. Pembahasan. Pengertian hasil pembahasan yaitu hasil dari bagian dari makalah ilmiah di mana segala sesuatu dibangun. Pendahuluan menjelaskan mengapa hasil perlu diperoleh, metode menjelaskan bagaimana hasil diperoleh, dan diskusi menjelaskan hasil. Bagian hasil dan pembahasan. Ada 2, yaitu bagian hasil. Bagian hasil terbagi atas 5, dan pembagian pembahasan dibagi atas 5 juga. Cara membuat hasil dan pembahasan itu menulis hasil dan bagian pembahasan atau diskusi. Bisa menjadi salah satu kesulitan Anda temui ketika menulis naskah penelitian pertama Anda. Tidak ada peraturan keras dan cepat yang sederhana dalam melakukannya, tetapi panduan berikut dapat membantu Anda untuk menulis hasil dan pembahasan. Menulis hasil itu terbagi lagi, yaitu penulisan hasil dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Grafis, tabel atau foto. 2. Kalimat atau subjek topik. 3. Hasil utama. Sedangkan menulis diskusi terbagi lagi, yaitu 1. Tren dan perbedaan spesial. 2. Interpretasi hasil yang mendalam. 3. Generalisasi. 4. Pengecualian terhadap aturan. Dan yang terakhir, kontribusi pekerjaan Anda. Sekian, terima kasih.
Baik, pada bab terakhir adalah penutup, di mana penutup ini berisi simpulan serta saran terkait topik yang telah dibahas. Penutup hendaknya ditulis ringkas, tidak bertele-tele, dan fokus menyimpulkan topik bahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Sementara itu, dalam membuat saran tidak boleh keluar dari substansi atau out of topics. Saran juga yang diberikan harus berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam karya tulis, sehingga saling berkorelasi dengan bagian pembuka dan bagian isi. Di awal bagian penutup dapat dijumpai sebuah kesimpulan yang dimana secara umum terdapat 5 jenis kesimpulan yang paling sering dipakai sebagai penutup dalam karya tulis. Yang pertama adalah penilaian. Penilaian atau assessment merupakan atribut subjektif yang diberikan seorang arguer terhadap suatu permasalahan. Yang kedua adalah perbandingan. Untuk membuat penutup bisa juga dengan membandingkan dua hal yang dianggap relevan. Yang ketiga, sebab akibat. Sebab akibat disebut juga kausalitas, yaitu sebuah hubungan kausal yang saling mempengaruhi dalam sebuah fenomena. Yang keempat adalah prediksi. Prediksi dapat berupa argumen atau kajian analitis terhadap suatu fenomena yang disinyalir akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Yang kelima adalah rekomendasi. Kesimpulan juga bisa berupa rekomendasi, namun isinya berbeda dengan bagian saran, karena dalam kesimpulan lebih difokuskan untuk membahas rekomendasi inti persoalan yang dijabarkan pada karya tulis. Penjelasan terakhir pada sebuah penutup yaitu saran, yang biasanya berada tepat di bawah sebuah kesimpulan. Sesuai namanya, bagian ini berisikan saran, rekomendasi, atau masukan yang berkaitan dengan penulisan karya tulis. Secara umum, saran dapat ditujukan kepada pembaca, ahli, atau untuk peneliti lanjutan. Ketika membuat saran tidak diperlukan yang terlalu panjang, namun yang terpenting adalah kepadatan isi. Kepadatan isi itu maksudnya adalah apakah saran yang dibuat itu relevan dengan topik bahasan dalam karya tulis, dari sudut pandang mana saran tersebut diberikan, serta bagaimana menyusun redaksional saran yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait penulisan daftar pustaka dan penggunaan lampiran. Pertama-tama kita akan membahas terkait penulisan daftar pustaka. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah sebuah daftar yang memuat seluruh sumber dari kutipan yang kita gunakan, baik berupa buku, jurnal, ataupun bahan-bahan lainnya, yang menjadi sebagai referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah kita. Ada beberapa tujuan dari penulisan daftar pustaka ini. Yang pertama, menghindari tindakan plagiat. Tentu saja plagiat sangat tidak diperbolehkan, karena plagiat merupakan tindakan meniru, menjiplak, dan mengakui bahwa karya tersebut adalah karya milik diri sendiri, padahal karya tersebut adalah karya dari orang lain. Kemudian untuk membantu pembaca untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, serta sebagai bentuk untuk menghargai karya dari orang lain. Kemudian kita harus terlebih dahulu mengetahui juga bagaimana sistematika penulisan dari daftar pustaka yang baik dan benar. Pertama-tama, hanya referensi yang disebut dalam teks utama sajalah yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, kemudian referensi tersebut disusun ke bawah berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Sebaiknya sebelum menulis daftar pustaka, referensi tersebut disusun dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kemudian dari baris pertama setiap referensi itu dirata kiri kanankan, dan barisan selanjutnya masuk ke dalam dengan 5 spasi. Sedapat mungkin kita juga menggunakan referensi yang mutakhir, di mana 3-5 tahun terakhir, yang menggunakan komposisi 70% berupa artikel dari jurnal ilmiah dan 30%-nya adalah sumber-sumber lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait penggunaan lampiran. Kita juga harus tahu terlebih dahulu apa sih itu lampiran. Nah, lampiran ini merupakan berkas-berkas penunjang dalam karya tulis ilmiah yang dimana memuat hal-hal yang dianggap perlu untuk disajikan dalam rangka memperjelas dan melengkapi hasil dari penelitian kita. Lampiran ini memberikan beberapa penjelasan yang lebih detail yang perlu dan ada di dalam penulisan karya tulis ilmiah kita, tetapi dirasa sangat mengganggu untuk diletakkan di dalam isi karya tulis ilmiah kita. Ada beberapa jenis lampiran yang sering kita jumpai atau sering digunakan. Yang pertama, jadwal kegiatan, justifikasi anggaran, dokumentasi kegiatan penelitian, dan hasil pengolahan data. Tapi masih banyak lampiran-lampiran lainnya.